ass off. Motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the block. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Atifah Radia Ulfa, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Dalam perkuliahan pembelajaran berdiferensiasi selama setengah semester dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS, saya mendapat pemahaman baru dalam mempelajari 3 topik yang terdapat pada mata kuliah ini, yaitu pada topik pertama menjelaskan terkait teori-teori yang mendasari perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 teori melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, teori sistem ekologi. Perkembangan peserta didik dapat dipengaruhi dari lingkungan peserta didik itu sendiri, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Ada 5 macam sistem ekologi dari kecil hingga besar, yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Seperti contoh yang didapatkan di tempat PPL saya, ada peserta didik yang berasal dari keluarga yang berada, ada yang sederhana, bahkan ada yang keadaan keluarganya sulit. Ini merupakan salah satu contoh dari sistem ekologi mikrosistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua, teori multiple intelligence, biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Ada 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda dan memiliki ciri-ciri yang berbeda, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan dalam mengolah angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Dan yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima, kecerdasan musikal, kemampuan memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Dan yang keenam, kecerdasan intrapersonal, merupakan kecerdasan introspektif. Dan yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Seperti salah satu keragaman yang saya temukan pada saat saya PPL, yakni ada beberapa peserta didik yang senang dalam berolahraga karena peserta didik tersebut ingin selalu bergerak aktif, dan ini merupakan salah satu contoh dari kecerdasan kinestetik jasmani. Ada juga beberapa peserta didik yang senang dengan mendengarkan musik atau senang dengan menari. Ini merupakan kecerdasan musikal peserta didik. Teori yang ketiga, yakni teori Zone of Proximal Development atau dikenal dengan teori ZPD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual, kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. Seperti yang saya dapatkan pada saat saya PPL, di dalam kelas guru pamong memiliki satu peserta didik yang suka menyendiri dan pendiam, sementara ada salah satu peserta didik yang senang bergerak, kadang berkeliling kelas mengganggu temannya, sehingga kedua peserta didik ini membutuhkan bimbingan belajar oleh guru. Ini merupakan salah satu contoh ZPD pada tingkat potensial, sedangkan teman yang lainnya yang bisa mengerjakan tugas secara mandiri merupakan berada pada tingkat aktual.
Yang terakhir, teori learning modalities, biasa dikenal sebagai VAK atau visual, menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Auditory, menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Dan kinestetik, melakukan sesuatu dengan fisik. Seperti yang saya dapatkan pada saat PPL 1, ada beberapa peserta didik yang lebih paham dengan melihat gambar, ada juga lebih senang berdiskusi, dan beberapa peserta didik, terutama yang anak laki-laki, lebih senang jika melakukan sesuatu dan lebih paham dengan apa yang dikerjakannya. Serta ada juga peserta didik lebih paham jika diberi dengan video. Itu merupakan salah satu contoh dari visual, auditory, ataupun kinestetik. Nah, setelah memahami topik ini, dapat saya simpulkan bahwa perlunya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilakukan mengingat setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, topik 2. Menjelaskan terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat diferensiasi lingkungan belajar. Awalnya saya tidak paham bagaimana praktiknya jika harus melakukan semua aspek diferensiasi. Setelah mendapat penjelasan dosen, saya memahami untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menyesuaikan aspeknya dengan mata pelajaran yang kita ampu dan pemetaan peserta didik yang kita ambil. Sebagai contoh, pada saat PPL 1 ditemukan peserta didik ada yang cepat paham jika diperlihatkan video, ada juga yang paham melalui gambar, dan ada yang lebih paham jika bergerak atau kinestetik, sehingga pada aspek konten atau pemberian materi yang guru berikan juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada topik ini kita dapat memilih aspek mana yang dibutuhkan peserta didik, baik itu aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, topik 3. Kita mempelajari strategi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mempelajari aspek yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya adalah memilih strategi yang akan digunakan untuk mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam topik ini saya dapat mengetahui macam-macam strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, strategi pengajaran tak langsung atau indirect instruction. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif atau interactive learning. Dan yang keempat, strategi pengajaran mandiri atau self learning. Dan yang terakhir, strategi pengajaran melalui pengalaman atau experience. Selain itu, yang saya dapatkan yakni contoh penerapan strategi pengajaran dengan menerapkan aspek-aspek diferensiasi seperti project-based learning, small group discussion, jigsaw reading, strategi problem-based instruction, dan lain sebagainya. Sehingga kita ketahui bahwa pentingnya strategi pengajaran untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik sebelum mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam 3 topik mata kuliah ini saya mempelajari dan mengetahui pembelajaran yang dapat mengakomodir setiap karakteristik peserta didik lebih mendalam, yaitu mulai dari mengetahui teori-teori yang mendasari perlunya pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang sesuai dengan mata pelajaran, merancang strategi diferensiasi yang sesuai dengan modalitas belajar peserta didik. Iya,
Karena seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Karena sejatinya setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, baik dalam kesiapan belajar, minat belajar, maupun gaya belajar. Keunikan setiap peserta didik di kelas harus menjadi pertimbangan guru dalam merancang strategi pembelajaran. Dan salah satu pengolahan keragaman peserta didik yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini suatu pendekatan dalam pendidikan di mana pendidik menyesuaikan strategi pengajaran, konten, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan teori pendukung menurut Association of Supervisor and Curriculum Development dalam COVID 2005, bentuk pengajaran yang berusaha memaksimalkan pertumbuhan setiap peserta didik dengan berusaha mengerti peserta didik itu sampai tingkat di mana dan lalu membantunya untuk maju disebut pembelajaran berdiferensiasi. Yang menjadi dasar dari keragaman peserta didik dan kurikulum Merdeka yakni individu yang memiliki keunikannya tersendiri dan tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah saya jelaskan, baik itu perbedaan lingkungan, budaya, modalitas belajar, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi tugas guru untuk dapat mengkondisikan kelas yang memiliki keragaman peserta didik, sehingga kurikulum Merdeka dapat menjadi jawaban dari segala permasalahan pendidikan. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan memberi kebebasan bagi peserta didik dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Nah, itulah penjelasan terkait refleksi dari topik 1 dan topik 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.